Para romo, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menyiapkan hati dan budi kita. Kita akan merayakan Pranekaristi di hari Senin Pekan Suci ini. Ya Tuhan, adililah mereka yang merugikan daku, perangilah mereka yang memerangi aku. Angkatlah senjata dan perisai, dan bangkitlah membantu aku, ya Tuhan, sumber selamatku. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus besertamu. Dan sertamu juga. Para romo dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita memasuki Pekan Suci. Dalam bacaan yang pertama, kita akan mendengarkan potret Yesus Kristus sebagai hamba Yahweh yang sudah diwartakan jauh-jauh hari oleh Nabi Yesaya, di mana dia digambarkan sebagai orang yang dengan penuh sukarela menderita untuk keselamatan kita. Oleh karena itu, marilah kita bersyukur atas rahmat dan berkat Tuhan, seraya menyadari segala dosa dan kesalahan kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sisi Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami sering gagal karena lemah. Kami mohon semoga kami selalu dapat menimba kekuatan baru dari sengsara Putra-Mu yang tunggal. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Beginilah firman Tuhan. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suaranya, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar, dan tidak akan patah terkulai, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah Tuhan, yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang berikan nafas kepada umat manusia yang menghuninya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku, Tuhan, telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Aku telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan membuat engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk buka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gentar? Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Ketika penjahat-penjahat menyerang untuk memangsa aku,
maka lawan dan musuh itu sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takutlah hatiku. Sekalipun pecah perang melawan aku, dalam hal ini pun aku tetap percaya. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Sungguh, aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Salam ya Raja kami, hanya Engkaulah yang mengasihani kesesatan-kesesatan kami. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang ia bangkitkan dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia. Marta melayani, dan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak itu semerbak memenuhi seluruh rumah. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu." Banyak orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di Betania, maka mereka datang, bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dialah banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Para romo dan saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil diceritakan tentang pembasuhan kaki Yesus oleh Maria dari Betania. Dari kisah ini, saya menawarkan sebuah permenungan yang diambil dari dua tokoh yang ada di dalam bacaan ini selain Yesus. Tokoh yang pertama adalah Maria dari Betania yang meminyaki kaki Yesus dengan minyak narwastu yang katanya mahal, yang menurut Yudas Iskariot harganya sekitar 300 dinar. Tidak usah dihitung berapa rupiah, pokoknya mahal sekali. Dan menyekanya dengan rambutnya. Mengapa Maria melakukan hal ini? Kalau menurut Yesus, Maria melakukan hal ini sebagai persiapan untuk penguburannya.
biarlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Tetapi apakah memang benar itu yang menjadi motivasi Maria untuk meminyaki kaki Yesus? Tidak ada keterangan yang jelas untuk hal ini. Kalau nanti jelas ya bisa kita tanya saat kita berjumpa Maria dari Betania di surga nanti. Tetapi paling tidak menurut saya, mengapa Maria meminyaki Yesus adalah karena Maria punya feeling. Maria punya perasaan bahwa Yesus sedang mengalami gundah gulana. Yesus sedang mengalami perasaan yang campur aduk karena dia tahu 6 hari lagi Paskah Yesus akan mengalami kematiannya di kayu salib. Kalau kita tahu akan akhir hidup kita, tentu kita tidak bisa berperasaan sebagaimana biasanya dalam hidup sehari-hari. Kalau kita tahu bahwa kita akan menderita, pasti kita akan mengalami sesuatu yang tidak nyaman dalam diri kita. Dan itu pasti juga akan keluar dalam tindakan, kata-kata, ataupun juga raut wajah yang kita alami. Dan Maria melihat hal itu. Maria merasakan apa yang dirasakan Yesus. Maria merasakan apa yang sedang dialami oleh Yesus. Oleh karena itu, Maria dalam tanda petik membawa penghiburan buat Yesus dengan menyeka kakinya. Ini menurut saya bahwa Maria peka terhadap apa yang dialami Yesus dan mau berbuat sesuatu untuk menghiburnya. Sedangkan kebalikannya dialami oleh Yudas Iskariot. Walaupun dia sudah 3 tahun bersama-sama dengan Yesus, berjalan ke sana kemari mewartakan kabar sukacita, tetapi Yudas Iskariot tidak sekalipun untuk merasakan perasaan yang dialami oleh Yesus sendiri. Mungkin juga Yudas Iskariot ini juga mewakili para rasul yang tidak ngeh, yang tidak sadar, yang tidak peka terhadap apa yang dirasakan oleh Yesus. Bahkan secara luar biasa, Yudas Iskariot malah berusaha untuk mengambil sesuatu keuntungan dari apa yang dialami oleh Yesus ini. Maka Bapak Ibu, Saudara-saudari, para romo yang terkasih, kita memasuki pekan suci, di mana pada hari-hari ini kita diajak untuk bersama-sama dengan Yesus mendalami, mengalami, menyelami apa yang dirasakan oleh Yesus pada hari-hari menjelang sengsaranya ini. Kita mau untuk bersama-sama dengan Yesus, bersatu rasa, berbela rasa, peka terhadap apa yang dirasakan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari tentu saja. Tentu saja lebih-lebih juga di dalam segala keterbatasan yang kita alami pada saat-saat ini. Kita mau untuk menyatukan penderitaan kita mau menyatukan kedukaan kita juga mau menyatukan gundah gulana kita di dalam penderitaan, di dalam kesengsaraan, dan gundah gulana yang dialami oleh Yesus sendiri, sehingga kita pun juga memperoleh penghiburan seperti yang Yesus alami di dalam perjamuan di Betania ini. Maka marilah kita menyerahkan hati, hidup, dan diri kita di dalam penyelenggaraan kasih karunia Tuhan, karena kita tahu pada akhirnya Yesus pun juga diselamatkan oleh Allah. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita hening sejenak. Melakukan hal ini mengingat hari penguburanku, karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu.
Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahan kita ini diterima dan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Mulia, berilah kiranya kami semangat Yesus hamba-Mu, dan ajarilah kami berani berkorban sampai mati demi kebahagiaan sesama, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan serta-Mu. Dan serta-Mu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab sengsara putramu sungguh mendatangkan keselamatan. Secara amat meyakinkan pada salib, tersingkaplah hukuman dunia, dan bersinarlah kuasa penyelamat yang menyerahkan diri bagi kami. Bahkan seluruh dunia mulai menyadari bahwa keagungan-Mu pantas dipuji. Dari sebab itu ya Bapa, bersama para malaikat dan orang kudus, kami memuji Dikau, dan dengan segenap hati kami berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku."
Agunglah misteri iman kita. Tuhan, Engkau sudah wafat. Tuhan, sekarang Kau hidup. Engkau Sang Juru Selamat. Datanglah ya Yesus Tuhan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yosef suaminya yang setia, bersama para rasul dan semua orang kudus dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkau Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Maka janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama-sama. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Para saudara-saudari yang terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan kepada saya, tapi sabdalah saja maka saya akan. Tubuh dan darah Kristus menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
Janganlah kau palingkan wajahmu daripadaku. Bila aku sedih, dengarkanlah keluhanku. Bila aku mohon, kabulkanlah doaku. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kunjungilah kiranya umat-Mu dan lindungilah kami yang telah Kau sucikan dalam perayaan ini. Semoga dengan bantuan-Mu, kami menjunjung tinggi jaminan keselamatan ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan serta-Mu juga. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian praneka Ekaristi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, kita semua diutus. Amin.